Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, mahasiswa Institut Agama Islam Syahid Bogor, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi. Video ini bertujuan untuk melengkapi nilai ujian akhir semester saya, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen Bapak Andi Ahmad Julkarnain, MSI. Materi yang akan saya bawakan yaitu perkembangan, pengertian, dan juga sejarah singkat intranet. Pengertian dan sejarah singkat intranet. Pengertian intranet sendiri adalah jaringan komputer berbasis protokol TCP/IP layaknya internet, hanya saja para penggunanya terbatas atau lebih tertutup. Sedangkan sejarah singkat intranet di dunia yaitu sejarah intranet juga sejalan dengan sejarah dan perkembangan dunia internet, di mana pada tahun 1969 Departemen Pertahanan Amerika Serikat menciptakan sebuah jaringan komputer. Lalu lembaga riset bernama Advanced Research Project Agency atau ARPA mengembangkan lagi jaringan tersebut dengan sebutan ARPANET. Pertama kali pengguna ARPANET hanya menghubungkan 4 situs, yakni University of Utah, Stanford Research Institute, Santa Barbara, dan University of California. Dan pada tahun 1972, barulah ARPANET diperkenalkan secara umum dan terus menyebar ke berbagai negara. Kemudian dikembangkanlah Telnet dan FTP atau File Transfer Protocol yang berfungsi untuk mengirim dan menerima data. Walaupun demikian, penemuan ini mulai marak digunakan sejak kehadiran personal komputer atau PC pada tahun 1980-an. Perkembangan intranet tidak lepas dari keberadaan internet. Dan sejak perkembangan intranet dan internet mulai memuncak, sejak kehadiran tim Berners-Lee dan kawan-kawan yang menciptakan World Wide Web atau WWW pada tahun 1989, di mana penggunanya dapat mengakses berbagai informasi dengan cepat. Sekitar tahun 90-an muncul pula Hypertext Transfer Protocol atau HTTP yang berfungsi mengubah paket data menjadi sebuah file dengan format yang dapat dibaca oleh browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan juga Microsoft Edge. Adapun sejarah singkat intranet di Indonesia, pada tahun 1980-an di Indonesia terdapat jaringan komputer yang melibatkan 5 universitas, yaitu Universitas Indonesia atau UI, Universitas Terbuka atau UT, Institut Teknologi Bandung atau ITB, Universitas Gadjah Mada atau UGM, dan Institut Teknologi 10 November atau ITS. Di Indonesia yang menggunakan fasilitas dial-up yang disebut dengan Uninet, walaupun akhirnya jaringan ini tidak berkembang akibat infrastruktur yang kurang memadai. Buktinya atau bukti lainnya terdapat catatan WOIS ARIN dan APNIC berupa Internet Protocol atau IP pertama di Indonesia dengan kode UI Strip Net Lab dengan IP 192.41.206/24 yang didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada tahun 1988. Sekitaran tahun 1994 lahirlah beberapa Internet Service Provider. Yang pertama PT Indo Internet, Indonet, salah satu perusahaan internet komersil pertama di Indonesia. Selanjutnya disusul oleh PT Raharja Internet atau Ratnet pada tahun 1995. Wasantara Network yang dikembangkan oleh PT Pos Indonesia pada tahun 1996. Ada juga Indosatnet pada tahun 1996 dan juga Telkomnet pada 1998. Penggunaan intranet pun pada awalnya baru diterapkan pada instansi-instansi pemerintah, yaitu Pertamina dan pemerintah DKI Jakarta. Yang pastinya penggunaan intranet biasanya digunakan oleh organisasi atau komunitas yang membutuhkan komunikasi jarak jauh, seperti perusahaan, perbankan, instansi pemerintah, dan lembaga pendidikan terkhususnya universitas.
Awal mula kapan penggunaan intranet mulai berbak di Indonesia belum diketahui secara pasti. Tapi seperti yang diketahui bahwa perkembangan intranet juga mengikuti perkembangan internet. Adapun manfaat intranet bagi organisasi atau komunitas yaitu: 1. Memiliki directory file yang canggih. 2. Menganalisis penjualan dan pemasaran. 3. Efisiensi manajemen proyek. 4. Meningkatkan produktivitas. Segala sesuatu yang dibuat oleh manusia pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan intranet: 1. Sebagai alat bantu untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan produk tersendiri. 2. Dengan adanya fitur dalam mengakses informasi internal, intranet dapat meningkatkan kualitas kerjasama tim. 3. Membantu proses komunikasi dan kerjasama antar individu dalam suatu organisasi. 4. Dapat membantu meningkatkan tanggapan terhadap kebutuhan dan keluhan pelanggan. 5. Dapat menghemat waktu dan biaya sesuai yang dibutuhkan. 6. Adanya keseragaman informasi yang diterima oleh setiap orang dalam organisasi. Adapun kekurangan intranet, yang pertama, membutuhkan pelatihan yang memerlukan waktu cukup banyak untuk mendidik anggota dalam menggunakan intranet. Yang kedua, untuk membangun dan mengembangkan intranet dalam suatu organisasi harus memakai tenaga ahli. 3. Kemungkinan terjadinya overload atau penuh data sangat tinggi karena bebasnya pengiriman pesan antar pengguna internet. Begitulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. KPI INAI, salam komunikasi, we are global village.